Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindira Medani dengan NIM D1D023062. Di sini saya akan menjelaskan hasil inventarisasi primata dan herpetofauna di kawasan kampus Universitas Jambi Mendalam dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Kori Wulan Eswood MSc. Inventarisasi satwa adalah kegiatan pengumpulan data secara sistematis tentang keberadaan satwa di suatu area tertentu, yang mencangkup daftar spesies yang ada, lokasi sebarannya, jumlah individu atau kepadatan populasi, serta karakteristik habitatnya. Juga saya akan menjelaskan tentang primata, di mana mamalia merupakan salah satu hewan dari kelas vertebrata yang memiliki sifat homoter atau disebut juga dengan berdarah panas. Ciri khas mamalia mempunyai kelenjar susu, melahirkan anak serta memiliki rambut. Monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis merupakan salah satu jenis primata yang terdapat di Indonesia. Indonesia mempunyai keragaman ekosistem hutan yang disukai primata ini sebagai tempatnya menetap termaksud di hutan kampus Universitas Jambi Mendalam. Habitat Macaca fascicularis menjadi faktor penting. Pasalnya terjadinya jenis tumbuhan sebagai sumber pakan, tempat tinggal bagi kelangsungan hidup Macaca fascicularis. Selanjutnya ada herpetofauna, di mana herpetofauna yaitu hewan melata yang mencangkup dua kelompok vertebrata dari kelas Reptilia dan kelas Amphibia. Amfibi maupun reptil diketahui memiliki spesies yang beraneka ragam dengan perbedaan setiap spesies dari karakteristik yang khas, di mana reptil merupakan salah satu hewan bertulang belakang yang memiliki sisik dan juga berdarah dingin. Amfibi berasal dari kata amfi, yaitu ganda, dan bios, yaitu hidup, yang memiliki arti bahwa amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di air maupun di darat. Berikut ada metode inventarisasi satwa, di mana terbagi menjadi dua, yaitu metode sensus dan metode sampling. Pada metode sensus, metode yang dilakukan ada metode titik, metode peta, metode jalur dan transek, CMR, dan MCO. Selanjutnya, pada metode sampling ada pengamat diam, pengamat bergerak, driving count atau pengiringan, concentration count atau titik konsentrasi, dan penjanggalan. Di mana pada metode inventarisasi primata menggunakan metode sampling yaitu pengamat diam, pengamat bergerak, dan konsentrasi count. Pada metode inventarisasi herpetofauna menggunakan metode VES atau metode Visual Encounter Survey, di mana secara dalam pelaksanaannya pengamat berjalan menyusui jalur pengamat atau transek di area telah ditentukan sambil melakukan pencarian teliti pada mikrohabitat potensial, seperti di bawah serasa, sela-sela batu, hingga tajuk pohon. Untuk menjaga standarisasi data, metode ini biasanya dibatasi oleh waktu atau jarak tempuh tertentu, serta dilakukan pada waktu yang berbeda, di mana pada siang hari untuk menyasar reptil di luar dan malam hari untuk menemukan amfibi serta reptil nokturnal dengan bantuan alat penerangan. Berikut alat dan bahan yang akan saya jelaskan. Pertama, pada herpetofauna, alat dan bahan yang digunakan ada talsit, plastik 5 kg, headlamp, alat tulis, meteran, kaliper, kamera handphone, sepatu bot, dan topi Pandora. Pada pada pengamatan MEP, ada binokuler, tali sheet, alat tulis, kamera. Berikutnya saya akan menjelaskan hasil inventarisasi primata dengan metode pengamat diam dan metode pengamat bergerak, di mana terbagi menjadi 3 titik. Yang pertama, titik 0, kami berada di pohon mahoni, lalu pindah ke titik kedua dengan jarak 50 meter, kita berada di pancang tumbang, dan kemudian setelah 5 menit kita pindah lagi ke titik ketiga, berada di Kelerengan dengan jarak 100 meter, di mana pada titik 1 kita tidak, pada pukul 6.40 sampai 6.55 kita tidak menemukan tanda-tanda adanya MEP. Kemudian pada titik 2 kita menemukan satu jantan dewasa
4 eh, betina dewasa. Lalu total yang kita dapat pada titik kedua pada eh, sore pada ini yaitu 5 individu dengan perilaku moving. Kemudian pada titik ketiga dengan jarak 100 meter kita menemukan satu jantan dewasa, 3 betina dewasa, dan 4 muda dan bayi satu. Total yang kita dapat pada titik ketiga ada 9 dengan perilaku sedang moving. Kemudian pada pengulangan, pada titik 1 dan titik 2 kita tidak menemukan tanda-tanda adanya MMP. Dan pada titik ketiga kita menemukan eh, 3 individu MEP muda. Jadi pada titik ketiga ini kita cuma menemukan 3 eh, individu dengan perilaku moving. Kemudian pada sore harinya, pada titik 1 dan titik 2 dan titik 3 yang kita temukan adanya MEP yaitu pada titik 1 di mana kita menemukan eh, satu eh, jantan dewasa, 5 5 muda, kemudian satu anak. Dengan total yang kita dapat pada titik 1 ada 7 individu dengan perilaku moving dan grooming. Kemudian pada saat pengulangan pada titik 1, titik 2 dan titik 3 pada pukul 17.20 sampai 18.10 kita tidak menemukan adanya tanda-tanda MEP di eh, di Hutan Pendidikan Kampus Universitas Jambi Ndalo. Kemudian pada data titik konsentrasi kita ada 2 titik. Yang pertama ada di dekat kantin hukum, di mana kita start pada pukul 7 sampai 7:55 di pagi hari. Cuaca pada pagi hari ini, pada pagi hari itu mendung. Di sana kita menemukan 2 jantan dewasa, 2 jantan betina, kemudian remaja 3, muda 2. Jadi total yang kita dapat pada titik 1 ada 9 individu eh, dengan perilaku moving, feeding, dan grooming. Di mana moving adalah bergerak, feeding adalah memberi makan atau sedang makan, dan grooming merawat diri. Kemudian pada titik kedua kita berada di gedung B Fakultas Hukum. Di sana kita menemukan 1 jantan dewasa dan 3 betina dewasa. Kemudian kita menemukan juga muda 1, kemudian eh, remaja ada 4. Jadi total yang kita temukan pada titik kedua itu ada 9. Dan sama perilakunya moving, feeding, dan grooming. Kemudian pada sore hari di belakang gedung eh, peradilan Fakultas Hukum, cuaca pada sore hari cerah. Di sana kita tidak menemukan adanya eh, jantan dewasa dan betina dewasa. Namun kita menemukan 3 individu di mana 2-nya muda dan 1-nya remaja dengan perilaku moving, rest, dan feeding. Kemudian pada titik kedua kita berada di samping FKIP. Eh, di sana saya, Chandra Putra dan Amrin menemukan 4 jantan dewasa, 6 betina dewasa, kemudian yang muda ada 14 individu, kemudian remaja ada 12 dan bayi 5. Di mana total yang kita dapat pada titik kedua yaitu 41 individu dengan perilaku sleeping, grooming, dan moving
lalu res. Kemudian pada hasil inventarisasi herpetofauna, kita menemukan eh, beberapa spesies. Yang pertama ada dari famili Bufonidae, kemudian Ranidae, dan juga Geckonidae. Di mana pada praktikum ini kami laksanakan di di Danau Unja. Waktu pada pukul 20.02 kita menemukan spesies dari famili Bufonidae yaitu Dutaprinus melanotictus. Ah, ini merupakan genus dari Dutaprinus di mana hasil SPL-nya adalah 8,5 cm. Kemudian lanjut pada waktu 20.03 kita juga menemukan famili yang sama, spesies yang sama, tapi ukuran berbeda, yaitu 8,8 cm. Kemudian, pada jam yang sama, kita juga menemukan Dutaprinus melanotictus dengan SVL 8 cm. Kemudian, lanjut pada pukul 20.21 di Danau Unja, kita menemukan eh, spesies Pulcarana baramika, yaitu dari famili Ranidae, genus Pulcarana. SVL-nya 5,4 cm. Kemudian pada jarak waktu 20 sampai 24 kita menemukan spesies yang sama yaitu Pulcarana dengan ukuran SPL-nya 4,1 cm. Lalu pada pukul 20.28 kita juga menemukan spesies yang sama yaitu Pulcarana baramika dengan SVL 3,3 cm. Kemudian kita juga menemukan reptil dari famili Geckonidae, genus Hemidactylus, yaitu Hemidactylus frenatus, yaitu pada pukul 21:01, di mana SVL-nya 4,5 cm dan TL-nya 6,5 cm. Berikut merupakan Jadi pada kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pada pengamatan MEP, pada metode titik konsentrasi tercatat pada pagi hari, pada titik 1 dan 2 masing-masing punya 9 individu dengan perilaku utama adalah bergerak, makan, merawat diri, tidur, dan juga beristirahat di beberapa titik. Kemudian pada herpetofauna, pada pengamatan yang kita lakukan di danau, mencatat 7 individu dari 3 famili, yaitu Bufonidae, Ranidae, dan juga Geckonidae, di mana jenis yang ditemukan menunjukkan aktivitas nokturnal dengan ukuran tubuh atau SPL bervariasi, yang menandakan habitat yang sesuai bagi herpetofauna. Jenis yang dominan adalah Pulcarana baramika dari famili Ranidae dengan jumlah individu yang terbanyak. Berikut yang dapat saya sampaikan, jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.